Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam video belajar literasi. Baik teman-teman sekalian, kita masih akan membahas teks prosedur ya, yaitu materi bahasa Indonesia SMP kelas 9 bab 2. Pada kali ini kita membahas buku terbitan Quadra, buku kurikulum merdeka terbitan Quadra. Bagi yang punya buku silakan diambil, disiapkan juga stabilo dan pulpennya. Baik, kita akan membahas buku ini. Kali ini kita akan membahas struktur teks dan kaidah kebahasaan. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian, struktur teks prosedur itu ada berapa ini? Ternyata strukturnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, strukturnya ada 4. Tapi kayaknya yang kita tandai jangan yang ini deh. Ini nanti aja nih. Yang pertama tujuan, ini aja yang kita tandai ya. Tujuan berisi apa? Tujuan itu berisi penjelasan tentang sesuatu yang akan dibuat, penjelasan penulis tentang sesuatu yang akan dibuat atau dicapai. Ini yang pertama nih. Terus yang kedua berisi apa? Ini kalau kalian punya stabilo warna lain diganti juga boleh ya. Yang kedua material, dengan kata lain alat atau bahan ya. Isinya apa? Isinya materi, bahan, dan alat yang dibutuhkan atau harus disiapkan. Nah, ini ya. Yang kedua. Terus bagian yang ketiga apa? Bagian yang ketiga langkah-langkah nih ya. Langkah-langkah. Isinya apa? Rincian atau urutan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai. Yang harus ditempuh ini aja lah ya. Kepanjangan. Nah, gini. Terus yang terakhir kesimpulan ya, simpulan. Isinya apa simpulan itu? Yaitu uraian tentang hasil akhir. Jadi ini ada 4: tujuan, material, langkah-langkah, dan simpulan. Sebelum beranjak kita simpulkan dulu ya, kita buat simpulan dulu. Jadi strukturnya ada 4. 1, tujuan. 2, pakai bahasa kita sendiri ya, alat dan bahan. 3, ini 3 ini, langkah-langkah atau urutan langkah. Kan harus urutkan tadi ya, urutan langkah. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kesimpulan. Kita ikat apa yang sudah kita baca dengan membuat kesimpulan. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Bahas apa nih? Paragraf berikutnya membahas tentang apa lagi? Kaidah kebahasaan. Nah, ada berapa tuh kaidah kebahasaannya? Ini karena udah cetak tebal ya. Jadi kalau udah cetak tebal gini nggak perlu kita stabilo deh ya. Kita tinggal menandai kata-kata selain yang di stabilo ya. Kata kerja imperatif ini. Apa ini kata kuncinya ya? Apa? Betul, kalimat perintah. Terus kemudian pernyataan persuasif nih. Apa pernyataan persuasif ini? Yang perlu kita tandai. Iya, berisi ajakan ya, atau ajakan aja lah ya, ajakannya aja, berisinya nggak usah. Kita kan prinsipnya itu semakin banyak stabilo semakin tidak nyaman sebenarnya ya. Jadi seminim mungkin ya. Ini sebenarnya juga nggak nyaman, ini harus dikurangi nanti kalau bisa dikurangi ya. Terus berikutnya kata teknis nih. Kata teknis adalah apa ini? Kata yang
keadaan atau sifatnya khas dalam bidang tertentu ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kita membahas sebuah topik gitu ya, misalnya topik tentang kesehatan gitu, di sana kita akan menggunakan kata-kata tertentu yang kata-kata tersebut tidak bisa kita gunakan di topik lain, misalnya topik perdagangan gitu ya. Pasti ada juga topik-topik yang tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tiap topik itu punya istilah-istilah khusus berkaitan dengan topik itu sendiri ya. Nanti kalau kurang paham nanti kita bahas lebih detail di kelas ya, karena waktu kita singkat nih ya. Silakan ditanyakan di kelas nanti kalau ingin penjelasan yang lebih lengkap. Insya Allah nanti akan Ustadz buatkan pembahasan lebih lanjut bila ada waktu yang cukup ya. Kita lanjutkan konjungsi temporal. Ini sudah kita bahas nih tadi nih, sempat muncul tadi. Konjungsi temporal ini apa nih? Konjungsi yang apa nih yang perlu ditandai? Iya, menyatakan waktu ya, menyatakan waktu. Terus kemudian terakhir verba material. Kalau material itu mengacu pada tindakan fisik, sedangkan kalau tingkah laku mengacu pada tindakan yang hanya bisa dijelaskan melalui ungkapan ya. Ini kayaknya kalian belum paham nih ya. Ini saya jelaskan nih. Jadi verba material itu yang bisa dilihat. Verba tingkah laku tak bisa dilihat. Contohnya apa ini? Sedang berpikir. Orang kalau berpikir kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan ya. Tapi walaupun nggak kelihatan, tapi tetap kita bisa mengidentifikasinya dari raut muka, sikap gitu ya. Tapi tetap yang namanya berpikir itu tidak bisa dilihat, walaupun bisa kita ini ya duga kan gitu ya. Yang bisa dilihat apa nih? Yang bisa dilihat misalnya contoh sedang makan. Nah, orang-orang makan kan kelihatan kan. Nah, namanya verba material dan verba tingkah laku. Baik, insya Allah cukup itu dulu untuk bahasan di video kita kali ini ya. Hal-hal berikutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Tetap semangat untuk belajar dan berliterasi ya. Kita ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.